Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Untuk bab yang pertama adalah meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Apakah itu mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah? Mujahadah an-nafs artinya adalah perilaku kontrol diri. Ini bertujuan untuk menjadikan seseorang hidup damai di masyarakat. Kedamaian di masyarakat akan semakin kokoh jika dibarengi dengan sikap selalu berprasangka baik atau biasa kita sebut husnuzon kepada sesama, serta menjaga semangat dari persaudaraan adalah ukhuwah. Ini artinya adalah menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Tentunya setiap orang ingin hidup berdampingan secara damai. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu, perilaku mulia ini perlu dengan sebaik-baiknya demi meraih kedamaian hidup di masyarakat. Dari ketiga perilaku ini harus kita amalkan, yaitu mujahadah an-nafs, mengontrol diri, serta husnuzon, berprasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian kita akan membahas tentang perilaku berprasangka baik, yakni husnuzon. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dari ayat tersebut kita akan melihat bacaan tajwidnya. Yang pertama adalah alladzina. Alladzina ini hukumnya adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena berharokat kasroh diikuti ya sukun. Jadi di dalam kata tersebut ada harokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun. Yang kedua adalah amanujtanibu. Hukum bacanya adalah qalqalah sukroh. Kenapa disebut qalqalah sukroh? Karena ada huruf jim yang berharokat sukun, maka disebut qalqalah sukroh. Kemudian ithmu wala ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena ada huruf mim yang berharokah dhummah tanwin atau dhummatain bertemu dengan huruf wawu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kemudian ba'dukum ba'dha. Ba'dukum ba'dha hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ba'dukum ba'dha. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kemudian ba'dha. Ba'dha di sini juga memiliki hukum tajwid, yaitu adalah mad iwad, yang
Kenapa kok bisa disebut mad iwad? Karena ada fathah tanwin terletak pada wakof. Fathah tanwin atau fathaten terletak pada akhir kalimat ba'dhah. Yang terakhir adalah tawwabur rahim. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kenapa disebut idgham bila gunnah? Karena ada huruf ba berharokat dhammah tanwin atau dhammaten bertemu dengan huruf ra. Maka idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya adalah 2, lam sama ra. Sedangkan tawwabur rahim di situ terdapat huruf ra. Baik, kemudian kita akan menerjemahkan ayat tersebut, Al-Hujurat ayat ke-12, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka di sini artinya adalah prasangka yang buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari orang lain. Menggunjing atau membicarakan orang di belakangnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Jadi perumpamaan orang yang menggunjing sesama adalah seperti memakan daging atau bangkai saudaranya sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini Al-Hujurat ayat ke-12 turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa kita tidak boleh menyebarkan aib orang lain atau menggunjing aib orang lain. Itu dilarang oleh Allah. Yang diumpamakan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Baik, untuk pertemuan kita kali ini sampai di situ dulu. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang lebih jauh makna atau menelaah tafsir tentang ayat Al-Hujurat ayat ke-12. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.